Halo sahabat. Dan sekarang saya sedang buat spanduk ya sahabat. Sudah lama pula nak buat konten ya sahabat, karena saya sibuk ya sahabat. Saya sibuk membuat spanduk ya. Saya ingin menciptakan kendaraan ya sahabat. Tapi belum selesai ya sahabat, karena saya masih banyak juga yang harus saya perbaiki ya sahabat. Saya mulai lagi membuat becak ya, becak untuk operasional ya, memodifikasi ya sahabat. Jadi kalau sekarang ini sahabat, kalau tidak kita modifikasi PR Nozomi itu sahabat, ya kekuatannya kurang ya sahabat. Kurang. Jadi untuk ongkos operasional tambah besar, biaya kita tambah tinggi ya sahabat. Sedangkan penjualan saya ini situ saja sahabat. Kalau saya naik anaraga ya sahabat, bisa nak mampu para pembeli ya sahabat. Jadi saya sekarang punya ide ya untuk memodifikasi becak itu ya sahabat. Sudah saya coba kemarin ya, tapi belum ya 50% lah baru ya sahabat. Belum 100% ya. Lalu saya buka saja dan saya pasang seperti sedia kalanya lagi ya sahabat. Dan untuk langkah kedepannya saya berupaya juga sahabat mencari teori ya sahabat, mencoba lagi ya untuk memodifikasi becak motor PR ini agar bisa membawa muatan 1 ton ya sahabat. Karena kondisi jalan dan situasi keadaan medan jalan di Sumatera Barat ini sangat berbahaya ya sahabat. Ya, tanjakan-tanjakan yang cukup lumayan tinggi ya sahabat. Itulah yang harus saya tempuh perjalanannya. Kalau saya berjualan ke pasar-pasar itu ya sahabat-sahabat, saya menempuh perjalanan dalam 1 hari itu rata-rata 100 hingga 200 kilo ya sahabat. Jadi medan jalannya berbahaya. Jalan curam-curam, tikungan tajam-tajam ya sahabat. Kadang berlubang ya sahabat. Jadi kalau kendaraan kita tidak fit ya sahabat, maka ya susah juga bagi kita ya sahabat untuk melanjutkan usaha ya sahabat, berjualan ke pasar-pasar, menjual sanduk ini ya sahabat. Itulah kendala yang saya hadapi sekarang ini sahabat-sahabat. Jadi saya punya ide juga ya sahabat-sahabat untuk memodifikasi becak motor saya ini ya, agar bisa membuatan 1 ton ya, paling tidak 750 kilo ya. Kalau sekarang kekuatannya cuma 250 kilo saja, sudah ngiat dia larinya ya sahabat. Ngiat dia lari kalau menanjak ya sahabat. Kenapa sahabat? Karena teknologi becak motor Nozomi ini sahabat, teknologinya teknologi Cina ya. Jadi teknologi Cina ini kurang ya sahabat. Teknologi yang bagus adalah teknologi Jepang. Ya, teknologi Jepang itu ya dikatakanlah oke ya sahabat. Jadi saya mempunyai ide ya, menggabungkan teknologi Cina ini dengan teknologi Jepang ya sahabat. Dan saya sudah membeli gearbox mobil ya sahabat, untuk sebagai alat moderatornya ya, sebagai sponsornya, agar untuk membangkitkan tenaga ya. Dengan dalam teori mesin ya sahabat, teori fisika mesin ya, kalau dalam 1500 rpm itu kekuatannya cuma
dibandingkan dengan muatan kilo cuma 100 kiloan sahabat. Jadi dalam 1500 rpm kekuatan mesin ya, mesin motor ini mempunyai daya angkut lebih kurang 150 kiloan. Jadi sedangkan cc motor becak Nozomi saya ini 150 cc. Jadi kalau 150 cc itu berapa ribu rpm ya. Karena saya tidak mempunyai alat ukurnya ya sahabat. Jadi saya memperkirakan kalau 150 cc daya angkutnya lebih kurang 200 hingga 250 kilo beban ya dengan bodi-bodinya. Sedangkan beban becak motor itu saja sudah mencapai 300 kilo ya, badannya saja ya, bisi-bisi becak itu sudah mencapai 300 kilo lebih ya. Ditambah pula muatannya 200, jadi 500 kilo sahabat. Jadi saya menginginkan becak motor ini berkekuatan 1 ton ya, setidak-tidaknya 750 kilo sahabat. Dengan kekuatan 750 kilo itu sahabat, maka saya bisa membawa sanduk sebanyak 2000 buah sanduk sahabat. Kenapa? Karena saya sudah memprediksikan sanduk ini kalau mencapai 2000 sanduk itu mencapai 500 kilo sahabat, 500 kilo. Jadi kalau dari 250 kilo muatannya ya sahabat, kalau sudah menjadi 700 kan sudah ada 500 kilo kekuatan tambahannya. Nah, sekarang saya akan mencoba ide itu sahabat-sahabat. Ide saya ini ya, kenapa saya mempunyai ide seperti itu? Karena saya sangat memerlukan kendaraan yang berkapasitas 1 ton. Kalau saya beli mobil ya sahabat, sedangkan usaha saya saja ini sahabat, ini yang saya kumpulkan 2000, 5000, 5000. Sedangkan ongkos operasional kendaraan roda 4 sahabat, perharinya lebih kurang 350 ribu rupiah pengeluaran perharinya. Minyak kerusakan, kita harus mengeluarkan uang 350 ribu. Sedangkan penghasilan saya dalam 1 hari itu cuma 100 ribu hingga 125 ribu. Ya, penghasilan kaji kuliah lah sahabat. Tentu mana mungkin saya sanggup membiayai ongkos operasional saya sebesar itu sahabat. Jadi saya mempunyai ide ya sahabat, untuk memodifikasi becak motor ini. Karena motor Nozomi roda 3 ini bahan bakarnya erit sahabat, karena minyaknya sama dengan sepeda motor seperti Vespa, GL Pro dan sejenisnya. Nah sahabat-sahabat di mana saja berada, bagi yang mempunyai ide kreativitas, ide memodif kendaraan ya, lebih-lebih menggunakan pagar dan mobil ya, mari kita berbagi ya sahabat-sahabat. Dengan berbaginya ilmu, kita bisa berbuat sesuatu yang di luar nalar orang ya sahabat. Nah, dan kemarin saya sudah mencoba sahabat, mencoba menggabungkan transmisi dengan motor. Ada hasilnya ya sahabat. Hasilnya itu walaupun belum memuaskan, namun hasilnya itu sahabat sudah menampakkan sesuatu yang mungkin bisa kita wujudkan sahabat. Kenapa? Kita belajar dari kendaraan lansir sawit ya sahabat. Saya melihat channel buruh lansir sawit ya sahabat. Dia merakit gerobak motor becak motor itu dengan mesin sepeda motor 100 cc hingga 125 cc motor bebek Suprafit
dan sejenis lainnya ya, Revo dan sebagainya, mampu mengangkut muatan hingga 500 kiloan sahabat. Nah, sedangkan motor becak Nozomi 150 cc mungkin bisa mengangkut muatan 800 kiloan sahabat, mungkin sahabat. Jadi sahabat-sahabat, untuk mengembangkan teknologi ini, saya sangat membutuhkan energi listrik ya, karena tempat saya tidak mempunyai listrik yang cukup ya. Listrik daya kilo saya cuma 900 kilo ya. Jadi saya kalau mau naikkan daya, menanggung ya sahabat, karena tempat yang baru itu akan saya masukkan juga lampu listrik. Namun izin kabel tiang listrik itu ya sahabat, yang tegangan rendahnya belum ada ya, cuma tegangan tinggi sahabat. Jadi kendalanya di situ dulu ya sahabat. Lalu saya mendiamkan saja dulu proyek saya ini ya sahabat, untuk mengembangkan teknologi becak motor ini ya. Saya biarkan saja dulu, dan saya fokus saja berusaha kembali ya sahabat. Dan belakang ini saya sudah mencoba mengali dan mencari ilmu teknologinya. Dengan daya tangkap saya rasanya sudah saya kuasai hingga 70% lah sahabat. Belum 100% ya, 70% lah, cuma untuk menyempurnakan saja lagi sahabat. Nah sahabat-sahabat saya di mana saja berada, itulah perkembangan perjuangan saya sekarang ini ya sahabat. Nah, untuk mewujudkan becak motor ini agar bisa bermuatan kapasitas 1 ton sahabat, saya harus berpikir lagi ya sahabat, untuk menggabungkan transmisi ya. Mobil yang mana yang mungkin bisa kita gabungkan sahabat? Mobil carry atau L300 atau mobil kijang komando ya sahabat. Jadi saya mencoba sekarang baru mobil 4 gigi baru ya sahabat, 5 dengan gigi mundurnya. Jadi mobil kopoh-kopoh lah, tah mobil apalah transmisinya, cuma transmisi kecil baru sahabat. Namun dampaknya ada sahabat, cuma dalam perakitannya yang kurang tepat ya sahabat, kurang lurus ya, dan kurang top ya. Nah jadi saya buka saja dulu, dan saya memikirkan bagaimana cara letak agar bisa mesin dan transmisi ini itu top, dan penyambungan mesin dengan transmisinya atau bak baseneling mobil itu agar top sahabat, agar jangan ngelenceng ya sahabat. Kalau tidak top sahabat, tentu mesin akan rusak atau transmisi akan hancur karena tidak topnya. Saya tidak bisa meyakinkan dengan simpang 4 sahabat. Dengan simpang 4 itu saya tidak bisa meyakinkannya ya, karena untuk mencari top itu kita harus membuat dudukan mesin ya. Jadi mesin itu harus punya dudukan dengan transmisi. Jadi mesin sepeda motor harus kita gabungkan dengan mesin transmisi mobil ya sahabat. Untuk menyatukannya itu kita harus membuat bantal-bantalnya ya, dudukan mesin ini. Jadi itulah yang akan saya rakit. Namun kendala sekarang ini adalah lampu listrik ya. Saya sudah memasukkan permohonan ke PLN ya, semenjak dari bulan Agustus sampai sekarang. Permohonan itu belum ada tandanya sahabat-sahabat ya. Mungkin apa kendalanya saya tidak tahu ya sahabat-sahabat. Nah jadi kepada pihak kantor PLN pusat ya, permohonan saya ini ya, bagian daerah Lasi ya, daerah Bajinah ya,
perbatasan antara Lasitu dan Lasimudo ya sahabat. Nah, saya terpencil membuat tempat bengkel ya, bengkel. Dan rencana ke depan saya ya, langkah-langkah ke depan saya akan menambah produksi sanduk dan alat pertanian sahabat-sahabat. Itu dah yang akan saya kembangkan ke depannya ya sahabat-sahabat, untuk mengembangkan usaha ini. Kenapa